buat kita, Adit, kita selalu menganut prinsip data itu ujung-ujungnya memang punyanya user kita, ya, yang punya user kita. Sehingga kalaupun mereka mau membawa data ini kemana, kita cuma ngebantu aja. Contoh ya, misalnya mau masuk ke pendanaan, betul, berarti data beberapa harus kita share ke pihak perbankan. Berarti kita share-nya bagaimana? Kita selalu minta konsen ke user kita. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Kak Yosia Sugialam dari Paper ID. Kak Yosia, aku panggil Kak aja ya. Boleh. Karena kalau aku panggil Ko, rasis. Aku panggil Bro, kayak nggak sopan gitu. Aku panggil Pak ketuaan. Kak Yosia bangun Paper ID dari 2016-2017. Sekarang nanganin brand-brand terbesar mungkin kalau teman-teman tahu Kopi Kenangan, terus JNT, dan beberapa brand lagi Mitra 10, punya Betul. grup Catur Sentosa. Ya. Dan beberapa brand itu ditangani sama Paper ID. Paper ID itu sederhananya adalah platform atau software as a service untuk finance atau keuangan. Tujuannya sebenarnya bahkan ngebantu UKM awalnya ya. Betul. Tapi sekarang kliennya juga banyak yang raksasa. Banyak kan klien raksasa atau UKM-nya? By the way, thank you for first of all undang Dengan senang di hati. podcast juga, Adit. Panggilnya Adit aja, nggak apa Adit ya? aja. Siap. Ya, salam kenal buat teman-teman semua di sini. Saya Yosia, CEO co-founder Paper.id. Bener banget tadi yang Adit bilang bahwa Paper itu platform untuk ngebantu teman-teman pebisnis sih sekarang emang kita bilangnya. Karena betul tadinya kita kebanyakan UKM, sekarang udah ada large enterprise juga kita bilangnya. Jadi dua-duanya udah ada di kita sekarang. Kalau secara jumlah sih Adit, tapi jelas lebih banyak UKM ya. Kita Jumlah sekarang klien ya? jumlah klien. Karena jelas memang lebih banyak kan. Kita UKM, apalagi kita udah start serving UKM dari 2017. Jadi dari itu sampai sekarang mungkin udah berapa ya UKM? Udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang Klien ada ya? di platform kita untuk UKM. Kalau large enterprise baru sekitar 30-an ya. 30-an. Ini menarik nih. Ratusan ribu UKM sama 30-an large enterprise. Secara value omset, nggak usah ngomong angkanya ya. Tapi sebenarnya apakah itu udah 50-50 atau malah udah lebih besar yang 30 large enterprise ini daripada ratusan ribu UKM? Iya, jadi tanpa mungkin kita perlu tarik garis terlalu jauh soal ketimpangan sosial dan sebagainya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau buat Paper, secara revenue base, UKM tetap lebih tinggi sebenarnya. Kalau Oke. revenue base buat kita ya, buat kitanya pemasukan. Tapi kalau secara volume transaksi, invoices, payment dan sebagainya, for now UKM masih lebih besar sedikit sih di Paper ya. Oke. Jadi mungkin sekarang about 70-30%. Oke. Jadi yang enterprise ini sudah sekitar 30%, ada Iya. yang UKM ini masih 70%. Jadi ratusan ribu itu Iya. itu menyumbang 70%, Betul. tapi 30 large enterprise Betul, ini udah menyumbang 30%-an, 30%. benar. Tapi gimana pun, kenapa aku tanya ini? Karena dari awal umumnya kalau teman-teman lihat di aplikasi di Play Store atau App Store Paper ID gitu ya, itu kan kelihatan bahwa bedanya Paper ID adalah umumnya kalau aplikasi sejenis itu dikasih free trial. Ya, oke, lu dapat free trial 14 hari, lu dapat free trial 30 hari, Yap. terus di lock lah fitur-fiturnya. Nanti kalau ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, Paper ID itu nggak ada free trial, emang free. Iya, betul. Iya kan, jadi emang orang pakai Paper ID itu free. Iya. Nah, jadi dapat duit itu dari mana? Jadi kita tuh lucunya gini, Adit, waktu dulu bikin Paper, sebenarnya saya pribadi ya suka agak kesel ngelihat software gitu ngomongnya free, marketingnya semua free lah advertisingnya. Mungkin diajarin Adit juga, harus free nih ngomongnya gitu ya, harus gratis gitu kan. Tapi ternyata waktu dicoba sebenarnya 50% itu nggak gratis gitu kan ya. Hampir semua untuk bener-bener digunakan itu beneran butuh bayar lah sebenarnya gitu. Which we understand it's a business model gitu kan. Cuman kita ngelihat ada satu contoh yang keren gitu ya on the market. Bukan benar-benar SaaS sih, tapi keren aja kita lihat. Which is waktu itu kita ngelihat Google ya. Google itu by the way is a very powerful software. Mungkin orang banyak yang gak nyadar ya, take it for granted ya. Pokoknya sekarang di Google aja. Well, very very powerful software. Bahkan dia sekarang udah punya G Suite segala macam gitu ya. Semua powerful software. Gratis loh. Beneran gratis juga. Iya. Ya kan? Teman-teman kalau lihat beneran gratis Google itu. Kita nggak Iya. bayar apa-apa. Any subscription segala macam enggak. Nah, jadi my inspiration waktu itu adalah ngelihat kalau Google bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu kan ya. Mereka make money dari something else ya, advertising kalau di case-nya Google.
kita mikir kalau di dunia B2B apa yang kita bisa make money. Kita bikin aja semuanya beneran gratis, tapi we make money from akhirnya kita ketemu financial service. Oke. Ya, including payment, including financing dan lain sebagainya sih. Menarik. Kalau Google kan bisnis modelnya adalah dari iklan. Betul. Ya, memang ada dapat duit dari G Suite-nya, tapi nggak Yap. signifikan Nggak dibandingkan signifikan, iklan. jauh. Tapi ini kalau Paper ID bisnis modelnya adalah salah satunya juga memberikan pendanaan juga ya. Betul. Menarik. Jadi to just expand on that thinking ya, bahwa kita itu memang beneran pingin kasih sesuatu yang gratis, orang bisa semuanya pakai dengan gampang dan juga tidak memberatkan buat teman-teman UKM. Karena kan target kita waktu itu benar-benar serving the underserved UKM gitu ya. Underserved-nya dari multiple angle. Dari software sisi sering dimingin-mingin software gratis, ternyata enggak gitu. Namanya bayar 5 juta setahun, 3 juta setahun dan sebagainya. Gitu. Terus kemudian juga underserved dari sisi cash flow, financial service. Jarang mereka ini difokusin sama teman-teman formal perbankan, apa juga institution. Karena mereka UKM gitu. Betul, biasanya kan yang diperhatiin lebih yang mid large enterprise ya. Nah jadi dari dua sisi ini kita pingin kasih solusi yang bagus, yang sesuai, yang gampang dipakai. Nah makanya waktu itu kita kasih something yang gratis. Kenapa? Specifically kita punya satu biggest kompetitor ya. Ada satu software gratis sebenarnya, Adit. Di Indonesia sangat sering dipakai UKM gitu kan ya. Dan very ubiquitous gitu. Namanya Microsoft Excel. Ya, yang di versi Indonesia ya. Versi Indonesia itu gratis ya. Teman-teman di sini banyak yang masih pakai dan sebagainya. Beneran gratis dan bagus gitu ya. So, jadi lawan kita cukup berat gitu kan. Kalau mau menggantikan Microsoft Excel ya kita harus bikin yang beneran gratis, tapi juga bisa lebih bagus buat tujuan manage bookkeeping, invoicing, payment ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, so that's why sebenarnya salah satu consideration-nya kebutuhan memang. Kebutuhan untuk bisa nge-replace Microsoft Excel. Jadi kita lakukan freemium software yang beneran free, tapi kita sebenarnya make money-nya mostly dari payment, financing maupun embedded financing ya. Nah dalam konteksnya Adit mungkin yang spesifik kita itu kan bantu teman-teman UKM facilitate pembayaran masuk ya, untuk payment in kita bilangnya, terima pembayaran lah. Atau juga untuk bayar ke vendor atau supplier. Nah ini kita bilang pembayaran keluar, payment out. Nah dua-duanya ini kan ada payment interchange fee, ada transaction fee, yang biasanya teman-teman juga kalau pakai produk perbankan gitu-gitu ya biasanya di charge ya. Ada transfer fee, ada segala macam. Dan kita thinking more of this model, a bit similar sama kayak sebenarnya modelnya Grab. Dimanapun di Paper ada subscription. Subscription-nya ini bukan untuk unlock 10 fitur lagi ya, sehingga beda banget. Enggak, free-nya aja udah keren kok. Free-nya teman-teman udah bisa beneran pakai almost 95% sama dengan yang berbayar. Sudah sama, iya. Yang berbayar bedanya cuma sekitar 5% feature yang agak niche feature, mungkin yang recurring billing. Contohnya kayak reminder-nya itu bisa lebih custom. Betul lah, Wah, ini udah familiar. Karena pernah dapat invoice-nya jadi customer. Nah jadi contohnya remindernya lebih custom, bisa dibikin sampai 10 hari, 20 hari segala macam gitu ya. Tapi yang biasa pun udah ada remindernya 3 hari gitu kan. Nah, jadi kita lebih focusing benar-benar kalau teman-teman upgrade bisa malah digital payment fee-nya itu lebih turun. Menarik. Ini sebenarnya konsepnya mirip sama Grab ya. Kalau teman-teman tahu Grab itu sebenarnya punya subscription. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau bayar subscription-nya Grab, yang terjadi adalah transaction untuk naik Grab Ride, Grab Food segala macam lebih murah. Nah, kita lihat orang-orang di Indonesia lebih willing to pay for such things ya. Lebih willing to pay for things yang transaksional kayak gitu. Sehingga itu yang mereka lebih terbiasa, lebih mau. Dibanding suruh bayar for software, udah terbiasa sama Microsoft Excel yang gratis di Indonesia. Susah banget. Freemium. Benar. Menarik. Pertanyaanku adalah, biasanya kalau kita bilang ini ada software gratis. Softwarenya bagus, terus dipakai sama ratusan ribu orang. Bahkan software keuangan ini itu bisa kasih kamu juga bantuan pendanaan. Maka pebisnis tuh mulai berpikir, wah, jangan-jangan customernya atau sebenarnya bisnisnya dia adalah saya. Jangan-jangan bisnisnya dia adalah database-nya saya. Iya kan? Nah itulah aku mau nanya, kalau nggak salah kan ada ISO 27001 ya. Betul. Yes. Nah itu apa tuh maksudnya ISO 27001 dan hubungannya sama keamanan data? Iya, jadi Paper sendiri memang karena kita handle hal-hal yang sensitif ya, Aditya, termasuk invoice, termasuk payment, termasuk data-data keuangan gitu kan in between. Jadi kita memang sangat
perhatian dan tahu pentingnya keamanan this data di user kita ya. Dan konteksnya gini, seperti halnya kita partnering semua kan resmi ya, sama bank, sama Visa, Mastercard, JCB, American Express juga dan bank-bank semua. Jadi semua partnership kita pun resmi. So therefore kita itu selalu punya standar keamanan mirip teman-teman perbankan ya, first thing first. Jadi nggak boleh sembarangan. Memang semua party yang involved di payment yang resmi-resmi ya, jangan ngomongnya nggak resmi ya. Kayak kita ini termasuk pasti punya proper care and duty buat make sure data aman, make sure nggak banyak terjadi serangan cyber ya, security-nya ada, ISO 27001 kita comply, penetration testing segala macam kita lakukan kan, audit kan. Nah, tapi di luar itu mungkin maksudnya audit ya itu kan yang secara formal nih ya gitu ya. Secara formal betul itu semua kita lakukan. Tapi kan banyak cerita di luar negeri termasuk Facebook segala macam, jual data nggak jelas lah, Google dan sebagainya ya. Termasuk Apple bahkan dulu sempat ada kasus. Nah, buat kita kita selalu menganut prinsip data itu ujung-ujungnya memang punyanya user kita ya. Yang punya user kita. Sehingga kalaupun mereka mau membawa data ini kemana, kita cuma ngebantu aja. Contoh ya, misalnya mau masuk ke pendanaan, betul, berarti data beberapa harus kita share ke pihak perbankan. Berarti kita share-nya bagaimana? Kita selalu minta konsen ke user kita. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita share gitu ya, tiba-tiba langsung kita kasihin gitu, nggak bisa. Itu nggak sesuai dengan compliance yang kita punya, sekaligus memang ethical yang kita thinking ya, bahwa data ini punyanya user. Kalau mau pun ya kita tanya konsennya, lu mau nggak terima pinjaman dari certain banks sehingga kita share your data. Nah itu on consent baru kita lakukan. Kalau enggak kita nggak mau. Menarik. Jadi basis pinjaman tapi itu betul ya Adit ya. Betul bahwa kita boleh dibilang make money from the data. That's true. Ya, tapi data yang properly shared and consent dari user kita. Karena toh sama-sama menguntungkan. Lah kalau kita mau minjem duit ya pasti kasih data. Masa nggak ada data, nggak mungkin dong kan. Cuman artinya bukan berarti datanya itu diperjualbelikan, karena kan artinya hati-hati, nggak semua software itu punya ISO 27001. Maksudnya itu aja yang formalitas itu sangat jarang. Artinya kalau ada software sebanding atau sejenis bisa ngasih free services, itu kita harus agak berpikir dulu. Jangan semudah itu, karena orang Indonesia kan terbiasa semuanya free. Nah maksudnya jangan sampai dia nggak nyadar bahwa yang dia kasih itu sesuatu yang lebih besar daripada duit. Ya itu adalah database-nya dia. Iya, dan bukan hanya database ya. Ini nanti menarik topik ini, dan soal database dan keamanan dan juga understanding of sebenarnya bergerak di bidang payment, financing related dan juga data-data finansial itu bagaimana ya. Karena kita kan semua ada compliance-nya, ada asosiasinya juga gitu kan. Ada comply dengan OJK, BI punya certain regulation. Nah, setuju banget bahwa jangan karena tergiur gratis doang gitu ya. Benar, gratis itu bagus ya. Saya bilang gratis bagus, paper gratis juga bagus. Tapi gratis itu harus cari gratis yang benar sih, gitu ya. Dan saya senang malah ditanya teman-teman pebisnis, ada yang suka kalau lagi ngobrol kan saya selalu make time untuk ketemu business owner ya yang kita serve, customer kita. Mereka kadang suka nanya, loh paper ini kok keren gitu ya, maksudnya bisa gratis beneran gini-gini. Kan kita sama-sama pebisnis. Kalian make money dari mana sih? Gitu kan? Exactly. Saya suka itulah pertanyaan gitu, pertama aku kan. Benar, karena mereka punya sense dong ya. Kalau gratis too good to be true, apa yang jadi pemasukan dan sebagainya dong. Apa kalian cuman bakar duit doang buat jual data atau kalian mau ngapain? Enggak, kita bilang clear bahwa kita itu gratisin bagian ini supaya teman-teman nanti memang benar datanya bisa kita bantu more digital. Tapi dari more digital ini kita bisa unlock akses ke teman-teman mau masuk ke financial service yang mana. Ya baik itu kartu kredit based financing atau itu bentuknya invoice financing, cicilan di B2B setting gitu ya, ataupun whatever, dan bisa dapat kita we make money dari situ. Menarik. That's the revenue driver buat paper lah. Nah, cuman kenapa dua ini ada hubungannya ya Adit? Sebenarnya gini, bukan ujuk-ujuk karena kita necessarily cuman pengen cari duit, cari ide tiba-tiba jadi begitu ya. Sebenarnya I have a personal experience. I have a brother koko saya gitu ya, yang ngurusin family business. Ya, family business saya kebetulan di gula. Ya. Gula. Gula betul. Ya. Kita ada supply gula ke beberapa tempat, termasuk kita ada supply ke Alfamart gitu ya. Terus kemudian juga gulanya Alfamart yang merek Alfamart tuh white labelnya dari kita. Terus kemudian juga kita ada supply ke hotel, restoran dan sebagainya around Jabodetabek lah. Tempatnya di Bekasi. Nah, there is this one time saya tuh pingin
bantuin koko saya. Ya, saya bilang kok kasihan kayaknya kerjanya beneran, kan dia disuruh megang distributor kecilnya gitu ya. Iya. Kok kerjanya kayaknya lumayan susah ya, bolak-balik naik pickup ke hotel kemana gitu ya, terus nganterin gula, dia kadang masih nganter sendiri gitu kan ya, ngangkutin sama satu kurirnya gitu kan, terus ke mana-mana. Nah, saya ingin bantuin waktu itu, Adit. Saya bilang, kok mau nggak gua kenalin nih ketiga customer baru, bagus-bagus deh, tenang aja, mereka ini ada yang hotel, ada yang distributor, ada yang manufaktur kecil gitu kan. Aman lah, bagus, tenang aja. Bukan berarti yang jelek lah customernya. Terus kita kan aslinya orang Surabaya gitu ya. Dia jawab saya gini, moh gitu ya. Moh itu Surabaya, nggak mau gitu ya. Kenapa nggak mau? Kenapa moh gitu kan? Kan Dikenalin bisnis ya? baru, customer baru bagus lagi, masa nggak mau gitu kan. Nah, I still remember his answer to this day. Agak tragis sebenarnya jawabannya. Dia bilang gini, soalnya Yos, nanti your new customer ini akan minta tempo lagi ke aku gitu ya. Tempo, terms of payment, tempo di B2B common ya. Mereka ngutang lah kasarannya. Dan sekarang I'm already tap out. Wow. My existing customer I already give tempo to hotel-hotel ini, bahasa lapangan ini hotel-hotel bangke ini gitu ya. Udah kita kasihin tempo 90 hari, 60 hari dan sebagainya. Ya udah tap out, udah nggak bisa. Berhenti scale up karena cash flow-nya udah nggak ada lagi. Betul, bukan karena dia nggak bisa serve ya, Iya, dia masih bisa. Dia masih bisa serve untuk kurirnya, kirimnya segala macam. Dia nggak bisa kasih tempo. Ya, tapi nggak bisa scale up lagi ya, udah segitu doang. Betul. Kecuali ada dana segar yang bisa diputar jadi tempo itu. Bahkan ini masalahnya even beyond cuman marketingnya gitu ya. Dia udah bisa kenalan dari aku, mungkin kenal gitu ya, atau dari kenalan teman-temannya referral, dia nggak bisa serve. So I felt it's tragic bahwa bisnis sampai nggak bisa scale cuma gara-gara cash flow. Ya. Dan cash flow-nya karena dia yang ngutangin customer selama ini, dan itu common ya by the way di B2B buat teman-teman mungkin yang belum familiar, di B2B itu 90% transaksi itu done on terms of payment, tempo. Jarang kayak di B2C kan kita beda ya, makan udah bayar langsung kelar. Di B2B kebanyakan bisa sebulan, bisa 3 bulan. Tahu ya. Bahkan kalau institusi-institusi kuat tertentu, dia nggak payment pun nggak ada masalah. Iya, betul. Ya, tapi yang tipikal di B2B dari observation dan data yang kita punya itu sekitar on average ya 30 sampai 45 days. Tapi on real research by Atradius ya, kalau kita gabungkan datanya, memang benar TOP yang ditulis di invoice biasanya 30 sampai 45 hari, tapi efektif dibayarnya sekitar 72 hari di Indonesia ya. Which lumayan ya, nunggu dibayar 72 itu ya 2.5 salary cycle ya. Kalau kita entrepreneur pasti mikirnya salary cycle, soalnya kan harus gaji karyawan, harus apa segala macam. Nah jadi dia nggak berani tuh ngambil. Nah tapi kan saya tanya kan, loh kenapa sih kok lu nggak bisa pindahin aja AR ini, account receivable ini atau TOP ini ke your bank lah atau siapalah yang mau nge-finance gitu kan. Kenapa harus lu nya yang jadi bank? Gitu kan, kenapa begitu? Iya kan, bingung dong. Kenapa kok kalau lu emang mau sebenarnya ngutang-ngutangin mereka, kebanyakan business owner, Adit pasti bilangnya nggak mau. Ya kan, enggak lah, ngapain gue sebenarnya ngutangin si hotel ini, si restoran ini dan sebagainya. Kalau bisa enggak, jangan dong. Kan cash flow lebih penting kan, bisa muter, bisa buat serving new customer. Tapi dia bilang gini, dan research kita juga confirm ya, after that I did my own research, bahwa teman-teman UKM ini, terutama UKM di supply chain, satu mereka selalu dipepet sama suppliernya sama customernya. Ya, customernya tadi Adit selalu minta tempo ya. Kan hotel ketemu kayak koko saya UKM dibilang, lu mau supply kita, oke, temponya 90 hari. Ya koko saya susah dong ya, mau nawar bargaining powernya, leverage-nya kecil. Susah. Tapi di satu sisi koko saya kan ngambil barang juga ke pabrik-pabrik ya, dari pabrik-pabrik kayak pabrik gula yang lain lah, bukan cuma pabriknya papi saya. Ngambil barang, kebanyakan pabrik bilang, lu bayar gua cash. Loh kenapa bayar cash? Boleh nggak minta tempo nih Pak atau Bu? Dia bilang, siapa lu? Baru ngambil juga baru 5 ton, 10 ton gitu kan, mau minta tempo. Enggak jadi lah. Dipepet di tengah tuh dipepet dong di tengahnya kan. Jadi ngambilnya harus cash, jualnya harus tempo. Piutangin gitu kan. Udah kayak bank aja mereka. Harus manage duitnya setengah mati kan. Nah jadi itu yang kita lihat seharusnya mereka bisa offload ke bank. Nah tapi inilah dimana opportunity tapi sekaligus challenge-nya ya. Pas mereka bawa datanya ke bank, bawanya data apa? Ya tadi kan pakainya Excel semua kan? Ya udah bawanya data Excel. Bawa data Excel ke bank. Bisa lah. Tunjukin ke orang bank. Oh, orang banknya bilang, Yos, lu ngakunya jualan ke Aditya misalnya 100 juta sebulan. Gue tahu dari mana? Bener nggak Aditya ini customer lu? Bener nggak dia 100 juta penjualannya? Bener nggak ya supplier ini siapa lah misalnya pabrik gula ini?
masa gue harus telepon satu-satu? Ya kalau lu PNG mungkin nggak apa-apa gue teleponin satu-satu your customer. Karena ibarat gitu kata kan. mutasi rekening pun bisa dibikin-bikin. Benar, bisa diedit, bisa apa, Excel juga bisa di ini kan. Nah itulah kita lihat kalau digitalisasinya bener, Aditya ya. Invoice-nya digital beneran, supplier bayarnya juga digital, digitally verified, terus payment-nya juga digital. Menarik. Wah nggak ada reason bank ini nolak. Menarik. In fact bank udah lakukan sama kita. Ya, salah satu bentuknya kita dari itu yang dilakukan oleh Pepper ID sekarang. Betul. Ya. Kita salah satunya dari list kartu kredit bisnis Papercard. Itu adalah salah satu bentuk jelas datanya semua dari paper, semua verified digitally dan jadi kartu kredit. Papercard, betul. Menarik. Nah, itu jadi bentuknya. Kalau misalnya, ini supaya aku nggak lost in translation ya. Boleh. Jadi kalau misalnya umumnya orang mau minjem, itu kan bisa pakai misalnya let's say sertifikat. Oh iya, betul. Nah gitu kan ya. Nah kadang-kadang kalau kita nggak punya aset yang bisa kita ajukan, ternyata laporan keuangan yang terverified itu udah bisa buat minjem duit. Iya, jadi memang benar yang Aditya bilang, biasanya kolateral. Kebanyakan orang pakai kolateral atau jaminan aset ya BPKB motor lah, rumah lah, apalah segala macam gitu kan, atau aset kantor gitu kan. Tapi kan kebanyakan UKM SMI di Indonesia nggak punya atau belum punya ya kan. UKM itu kita positif suka sekali ya. Saya dengar user saya suka bilang gini, UKM itu sebenarnya bukan usaha kecil menengah. Dia bilang, Pak Yosia, saya gara-gara pakai paper saya jadi usaha kecil membesar katanya. Bagus. Saya bilang ya berarti belum punya aset ya, nanti bakal punya kan karena membesar. Nah kalau masalah aset banyak kan nggak punya, tapi yang teman-teman banyak nggak sadar ya Aditya, is actually digitalisasinya mereka, account receivable-nya, invoices-nya itu adalah aset sebenarnya. Menarik. Sebenarnya aset. Kalau digitally verified ya. Verified. Kalau nggak verified itu bukan aset. Betul. Kalau verified ya. Sebenarnya digital or enggak masalah, yang penting verified. Oke. Tapi gimana kalau nggak digital verified susah, gitu kan? mati ya, cost-nya terlalu tinggi kan. Masa mau teleponin semuanya satu-satu datengin. Bikin surat pernyataan. Benar. Jadi too expensive. Sebenarnya nggak masalah mau digital nggak digital. Verified yang penting bisa dijadikan aset, bisa dijadikan kolateral untuk pinjaman. Invoice financing contohnya ya. Berarti kan pakai kolateralnya invoice bisa dijadikan jaminan untuk pencairan lebih awal. Nah ini sebenarnya aset. Tapi benar asetnya ini kemahalan kalau mau dijadikan digitally verified. Kalau verifiednya manual, digitally verified jauh lebih gampang, bisa dibawa kemana aja, bisa kita financing gitu. Menarik. Dan sekarang misalnya let's say kita langsung ngomong studi kasus real. Saya adalah pengguna Pepper ID. Terus saya juga butuh dana. Saya bisa buktikan itu dari sisi laporan. Gimana caranya? Apakah ada tiering pendanaan atau kalau misalkan nggak bisa, memang kalau di sini maksimalnya ya hanya 1 M. Iya. Ataukah ada gimana sih biasanya? Nah jadi kan memang betul ya. Ada salah satu ketakutan terbesarnya business owner itu gini. Mereka kelihatannya penjualan ada gitu ya, penjualan berhasil nih, invoice-nya keluar. Ternyata tiba-tiba pas akhir bulan mau bayar karyawan ternyata duit nggak di tangan. Betul. Gitu ya. So actually penjualan sama cash flow itu terutama kalau kita ngomong di B2B is two different thing. Ya. Bisa aja kita penjualannya banyak bulan itu, ternyata duitnya kebanyakan masuk bulan Januari tahun depan nih. Betul. Ya kan. Jadi pas akhir bulan Oktober atau November ternyata nggak bisa bayar karyawan. Ya. Nah ini yang jadi ketakutan banyak business owner dan they are often caught off guard. Gitu kan. Nah buat kita this is the thing yang dengan gampang di paper selama lu ada digitalisasi yang jelas soal invoice-nya, payment-nya, dan sebagainya, kita bisa dengan mudah kasih option. Nah, optionnya ini apa? Adit banyak sebenarnya. Optionnya ada yang betul yang tadi Adit bilang, yang limitnya relatively speaking less than 1 billion rupiah ya, 1 miliar. Contohnya kartu kredit gitu ya, business credit card, bayar supplier pakai kartu kredit, business credit card, terus kemudian juga bisa cicilan kartu kredit di B2B setting. Ya, jadi bisa di-extend jadi 6-12 bulan. Terus tapi juga ada virtual card sama corporate card kita yang bisa sampai I think 50 miliar bahkan ya. Tapi itu sebenarnya berlaku untuk UKM juga atau hanya berlaku untuk 30 customer large? Enggak, untuk UKM juga kok. Adit. Ya kita selalu punya prinsip. Up to 50 M? Betul, up to 50 M. Kita selalu punya prinsip nggak membeda-bedakan gitu ya, bahwa ada privilege khusus buat teman-teman yang 30 ini enggak. Konsepnya adalah kalau tepat guna buat masing-masing segmen kita kasih, kalau bisa kasih value. Skala perbandingan gimana? Apakah nilai invoice harus sekian X supaya bisa dapat pinjaman sekian
X. Betul, naturally Adit itu akan follow kan. Karena kan aneh kalau kita memberikan Iya, iya. financing 10 miliar ke company yang invoicesnya rata-rata 50 juta. Iya. Kan agak aneh, ini di finance apa aja. Iya, iya, Ya, benar. jadi sebenarnya mirip dengan ada satu banker yang saya respect, dia selalu bilang financing itu kayak obat. Ya. Ray Dalio. Ya, kayak bukan. Bukan. Bank Indonesia di Indonesia. Bank Indonesia. Dia bilang financing itu kayak obat. Kebanyakan nggak boleh. Kedikitan juga nggak bekerja. Ya, jadi harus pas kan. Menarik. Nah, pas buat kita apa ya? Pas sesuai invoice-nya lah. Kan kita lakukan invoice Oh, financing. jadi memang 100% pas sesuai invoice-nya. Biasanya kita pack sesuai invoice atau kalau kita udah tahu invoicesnya sebulan misalnya di total ya 500 juta, ya kita put the limit 500 juta sehingga drawdown-nya dipakai. Oh, tapi invoice total dalam sebulan. Sebulan. Kalau dia mau ambil dalam 3 bulan, karena misalkan let's say dia tadi bilang cycle-nya itu dia 3 bulan. Betul. Berarti kita bisa lakukan 3 sesuai per bulannya berapa sih Adit biasanya. Oh, tetap aja walaupun 3 bulan tetap dikeluarinnya per bulan. Ya, nanti memang drawdown-nya bisa diatur sesuai invoice yang diterbitkan. Ya, maksudnya pengambilan pencairannya ya. Ya. Tapi kalau untuk limit biasanya kita udah set di awal. Misalnya limitnya itu 1 miliar atau 500 juta atau berapa gitu ya. Oke. Sehingga supaya nggak setiap kali invoice harus ngeling lagi limitnya di assess lagi, nggak usah. Ya. Jadi kayak kartu kredit lah, limitnya udah ada, Ya. teman-teman pakai setiap bulan. Menarik. Gitu. Seamless. Apakah ada aturan di mana dia harus berdirinya sudah 5 tahun dulu perusahaannya, atau ya dia berdiri kemarin juga selama Iya. invoice bulan ini 500 juta bisa? Sebenarnya kalau di kita prinsipnya sama, Adit. Selalu kan dari segi risk assessment, risk management ya. Kita pasti ngebandingin antara data yang kita udah punya versus risk yang terjadi, ya kan. Nah, data ini tapi buat kita nggak necessarily tentang lamanya berdirinya perusahaan, lebih kepada data yang mereka udah pakai kita berapa lama dan Oke. datanya udah seberapa ekstensi. Biasa kisaran berapa lama? Kita rata-rata dalam 3 sampai 6 bulan aja udah bisa akses. Adit. Oh, menarik. Jadi meanwhile mereka udah adopt digitalisasi, udah dapat benefit of operational cost-nya berkurang gitu ya, nggak usah kirim-kirim kurir manual. Terus mereka udah bisa track fraud better gitu ya, karena tahu dong kalau udah digital semuanya siapa yang Iya. ngedit invoice segala macam. Nah, mereka at the same time pelan-pelan unlocking more and more financial service. Dan memang itu goalnya sih Adit. Karena we see this is two side of the same coin. Bahwa kalau digitalisasinya tambah bagus, harusnya akses ke financial service-nya tambah bagus. Nah, itu yang kita realisasikan sekarang ya. Gitu. Ini aku nggak tahu ya, ini bisa ditanyain di sini atau enggak ya. Oke. Tapi aku cuma penasaran, dibandingkan dengan punya kolateral, logikanya harusnya bunga ini lebih besar daripada punya kolateral. Karena kan ini nggak punya kolateral. Ya. Apakah betul begitu atau bunganya sebenarnya sama atau bahkan malah lebih kecil? In general, prinsipal itu betul, Adit ya. Kita nggak muluk-muluk bilang kayak nggak kolateral bisa in general dapat lebih bagus daripada non kolateral. Jelaskan itu soal risk yang clear ya. Itu kan Mungkin teman-teman- masuk akal lah, ya, nggak mungkin semua- gitu. Nah, Tapi seberapa jauh signifikan bedanya? Tapi saya ingin highlight juga sih Adit, karena kadang-kadang ada teman-teman yang nice try aja atau mungkin belum teredukasi ya, suka tanya, oh kalian bisa 9% nggak, 12% nggak gitu ya per tahun ya. Oke. Ya, dan kadang-kadang mereka Nggak bilang masuk kok akal lah. saya dikasih teman-teman bank biasanya bank saya 12% gitu misalnya. Ya atau 10%. KMK dia kan pakai kolateral Iya. aset ya kan. Nah saya suka bilang, persis yang Adit bilang lah, itu kan lu pakai kolateral kan. Iya. Ya wajar dong kalau lebih murah. In general memang lebih mahal. On average mungkin non collateralized financing itu antara 15% sampai 20%-an. Setahun? Setahun. Oh, per tapi annum. make sense lah. Iya, tapi itu masih termasuk murah ya, karena kita mengandalkan data digital yang menurut kita lebih verified dan sebagainya. Cuman yang menarik nih, di ranah-ranah penggunaan card based financing ya, atau Oke. financing berbasis kartu, baik itu virtual card dan sebagainya, ini net cost-nya bisa lebih murah loh, Adit, daripada itu. Jadi gini, kalau kita misalnya kasih virtual card ataupun beberapa card based financing produk lainnya, itu kan ada interchange fee-nya, ada MDR gitu ya. Teman-teman tahu MDR, merchant discount rate, sama aja bisa di-convert jadi financing cost. Oke. Nah, jatuh-jatuhnya kalau pakai itu tuh paling setahunnya bisa mepet-mepet 13, 14 sampai 15%. Padahal nggak pakai kolateral ya, nggak pakai kolateral. Oke. Nah, ini salah satu yang menarik, menjadi refleksi bahwa kalau beneran every component of the financing stack atau payment stack-nya ini full digital. Kan virtual credit card dibayar di paper juga semua full digital ya. Iya. Kayak dipakai buat bayar supplier dan sebagainya. Berarti semuanya beneran full digital. Ternyata cost-nya itu bersaing banget. Bisa sampai bahkan 13, 14%. Iya, kalau bisa 12%. masuk di 13 tanpa kolateral itu Tanpa ajaib kolateral. loh. Iya, dan ini membuktikan bahwa risknya memang manage gitu ya. Dan Iya. benar-benar kita pun comfortable memberikan itu. Teman-teman Iya. banking juga bisa lakukan Menarik. bareng kita. Ini yang kita heavily partnership sama teman-teman top 10 bank di Indonesia, sama Visa, Mastercard lagi
banyak push ke sini sih. Tapi itu mungkin di bayangan aku dengan limit yang memang di bawah 1M untuk 13% itu ya. Sekarang mostly betul Adit masih di bawah 1M sekarang ya. Tapi kayaknya very soon ini udah akan masuk ke limit-limit yang 3M, 5M, 10M ya. Untuk bunga yang kurang Yang lebih sama, 13, yang 14, sama. 15%. Iya, betul. Bahkan we see potentially diminishing rate kalau misalnya malah sampai reach 10M gitu. Karena biasanya dengan loan size yang besar pasti di other party juga negotiate, kita juga lihat skillnya make sense, jadinya bisa reduce sampai 12%, 11% gitu. Menarik. Dan ini it's happening now. Ini not just angan-angan, agendaan wacana-wacana enggak, it's happening now. Ini bukan ngada-ngada, in fact. Ini yang sudah terjadi. Sekarang adalah di bawah 1M. Betul. Dan sekitar 1M. Kalau di atas itu mungkin bunganya memang masih di lebih atas signifikan itu sebenarnya beberapa use case sudah terjadi, Adit. Tapi memang kita masih bilangnya belum grand launching. Prototype gitu ya. lah gitu ya. Betul. Menarik. Dan jadi dalam jangka waktu berapa lama kira-kira yang 3M bisa launching? Oh mungkin as soon as the next 3 months ke depan sih. Bukan ngomongin 3 tahun lagi ya. Ini ngomongin 3 bulan lagi. Because it's happening now. Kita cuman just adjusting beberapa hal dan akan scaling further sih. Wow. Ini kalau aku nggak salah ya, ini mungkin terakhir aku cek di Play Store. Itu downloader kalau nggak salah mungkin 500 juta. Oh iya, betul. Ya 500k plus itu, karena aku nggak tahu plusnya itu bisa 700.000, bisa 800.000 gitu ya. Betul. Berarti seenggaknya 500 juta pebisnis atau pemilik bisnis atau user, ratusan ribu user ini udah dapat akses ke situ. Menurutku itu sudah sangat membantu ekosistem bisnis di Indonesia. Tapi kan selain kadang-kadang bisnis itu selain butuh duit untuk cash flow, bisnis yang sehat yang butuh duit buat cash flow, ada bisnis yang sedang menuju sehat. Kecil yang membesar ini kan. Kadang-kadang dia selain butuh cash flow, dia tuh butuh ilmu. Betul. Entah butuh guidance dari sisi bisnis, operation, marketing. Aku dengar ada paperpreneur. Iya. Apa tuh paperpreneur dan apa yang bisa dilakuin paperpreneur buat ngebantu user terpilih? Iya. Tapi boleh nambahin dikit ya, on tadi ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat masa depannya financing, apalagi kalau ngomongin ada B2B transactionnya, itu kita pingin bisa unlock aksesnya ke semua teman-teman bisnis tak terbatas. Karena sebenarnya nggak banyak orang sadar hampir semua bisnis itu ada B2B-nya. Oh iya. Cuma kadang nggak sadar aja. Hampir semua bisnis ada B2B-nya. Iya, masuk akal. Selalu ada suppliernya gitu ya. Cuma orang suka nggak kelihatan aja kan. Mereka supplier gelasnya lah, supplier apanya, segala macam itu kan beli dari another business kan. Hanya mereka nggak sadar aja. Nah jadi kita ngelihat all of this B2B payment, kita mau bisa unlock aksesnya buat semua teman-teman. Oh, ini menarik lagi nih. Iya. Itu sebenarnya mimpinya Paper ya, dalam konteks maksudnya itu. Sekalipun bisnisnya itu B2C banget. Iya, pasti gitu ada B2B-nya. Iya. Jadi bukan berarti Paper kayak kopi kenangan lah ngomong aja gitu betul, ya. Kopi kenangan kan juga orang taunya B2C. Retail, ya faktanya kan dia pasti punya banyak supplier dan vendor gitu kan. Bener. Makanya yang mungkin orang-orang nggak sadar bukan berarti teman-teman retailer nggak bisa pakai Paper. Bisa banget. Tapi kita memang fokusnya ke B2B side-nya. B2C-nya memang teman-teman POS mungkin lebih handle ya. Nah, kita lebih sering ke B2B. Bener ada beberapa yang pakai kita buat B2C, tapi B2B-nya kita lebih specialized lah, Adit. Nah, mimpinya itu kita pengen bikin teman-teman business owner semua punya kontrol atas temponya, atas cash flow-nya. Jadi apapun bisa mereka lakukan. Nah, tapi yang perlu disadarin sebisa mungkin kalau bisa go digitalnya bukan cuma pencatatannya, Adit, tapi juga sampai pembayarannya. Nah, karena pembayaran ini penting. Itu yang menandakan cash flow gerakan dari customer masuk ataupun ke supplier. Ya. Ini yang kita encourage teman-teman. Kalau tadi Adit tanya digitalisasinya terbuka untuk semua, terbuka, tapi make sure sebisa mungkin paymentnya masuk, digital payment. Karena kalau digital paymentnya udah kita olah juga, itu jauh lebih gampang buat teman-teman banking untuk bilang, ya pasti ini valid. Ya. Betul. Okay. Itu yang tadi aku sebut verified itu karena digital paymentnya. Jadi sederhana ini, kalau invoice itu cuma taruh nomor rekening doang. Betul. Terus orang transfer manual ke nomor rekening itu kan nggak terverified sama sistem ini. Jadi mereka nggak bisa ngebuktiin langsung juga, butuh step tambahan lah. Persis. Ya, jadi sedangkan kalau udah terverified itu ya mungkin lebih ke bayar itu ke virtual account. Yes. Jadi udah pasti ke record itu kan. Itu fully reconcile kita bilangnya ya. Nah itu yang kita cari sebenarnya. Dan kita pingin teman-teman aware dan bisa lakukan itu. Itu masuk akal sih. Iya. Toh benefit tambahannya banyak, bonusnya. Iya. Walaupun aku sebagai pebisnis akan langsung bilang bahwa kalau manual transfer maka nggak ada potongan. Kalau virtual account tuh ada potongan. Yes. Nah itu yang mungkin. Nah aku punya jawaban tapi itu ya. Salah satunya gini. Sebenarnya biaya yang ada di Paper itu kalau untuk processing kartu kredit ya contohnya,
Itu kan antara 1,5 sampai 1,9. Yang paling murah 1,5 ya. Nah 1,5% itu adalah salah satu Yang paling murah sih. online rate termurah Betul, ya, betul, on the betul. market. Untuk kredit card Iya, ya? untuk kredit card. Kalau Kalau dibandingin virtual account? virtual account bahkan kita yang di Paper Plus kita gratiskan. Di atas 2 juta rupiah gratis, gratis. Oh, Nggak bayar. menarik. Oh, itu masuk akal lah. Iya, dan bahkan cost-costnya kita ini kompetitif banget, even di compare dengan cost-cost biasa yang on the market ya. QRIS apa segala macam, termasuk bisa bayar di Tokopedia, Iya, iya. Blibli. Jadi nggak usah repot-repot misalnya, oh Iya, itu betul. customer mau bayar di Tokopedia, kita Iya. tiba-tiba harus bikin akun secara khusus. Nggak usah, Paper udah nyambung ke Tokopedia, nyambung juga ke Blibli. Bisa langsung dibayar di situ. Jadi kalau biasa kita jualan sesuatu yang jasa apalagi ya. Betul. Aku sering banget ditanya sama klien, bisa gak ya ini saya cicil di Tokopedia? Aku bilang, itu mau menyalahi aturan kalau kita bikin toko di Tokopedia padahal jualannya jasa. Iya, iya. Dan itu seringkali langsung nggak bisa lah, itu rumit dan aku juga ribet. Iya, iya. Nah, entah gimana ternyata Paper bisa nyediain solusi itu lewat jalur yang legal dan resmi bekerja sama. Resmi. Jadi kita bisa bayar cicilan Tokopedia. Yes. Walaupun itu adalah sebuah jasa. Ya Betul. karena ada agregatornya kan si Bener. Paper ID-nya Ada. ini. Jadi walaupun kalau Adit mungkin nggak lakukan ya, banyak banget sebenarnya yang lakukan ya. Simply bikin akun di Tokopedia. Tapi rumit tetap. Sebenarnya jasa rumit. Ya, Iya. mereka sampai harus kirim-kirim apa tuh kertas-kertas yang nggak Iya jelas. kan kayak nggak jelas ya, ngapain tuh bikin-bikin kirim Betul. invoice-nya Iya, doang gitu. it's really happen ya di, Iya. di Indonesia ini. Jadi kita ngelihat ngapain begitu. Aneh. Sebenarnya kita bisa jembatanin. Oh, I see. Toh Tokopedia juga senang di partnership Iya, seperti benar, itu. benar. Blibli juga happy. Kemarin kita ada merchant gathering sama Blibli di Surabaya, di Jakarta. Kita juga tandeman, partneran kan. Nah, kita bisa unlock semua all of this kelebihannya Blibli sama Tokopedia, cicilannya dan sebagainya lewat situ. Iya, iya. Ya, jadi teman-teman pun bisa kasih opsi ke customernya I see. untuk lu bisa bayar gue pakai apa aja nih, ya kan? Nggak usah repot-repot yang aneh-aneh. Kenapa aku Credit baru card tahu bisa. ya? Ini menarik loh. Nah, jadi itu yang kita juga happy. Iya, iya, Adit. That's the beauty of it, of digitalization. Justru malah banyak kelebihannya daripada kekurangannya loh, ya kan? Itu pun by the way juga bisa business owner ini bayar ke suppliernya pakai all of this payment method juga. Jadi bukan Oke. cuman ke customer, ya customer kita kasih opsi. Ya, jadi dua arah lah ya. Dua arah bisa. Jadi misalnya nih lagi pikir, aduh bulan ini lagi rada susah nih, tempo perlu kita perpanjang dikit. Nggak usah ribet financing yang gimana, bayar aja supplier pakai kartu kredit. Iya. Ya kan? Dapat tempo tambahan udah pasti Plus 30 dapat 40 poin. hari. Plus dapat cashback, miles dan sebagainya. Iya, iya. Ya. Dan itu buat kita, Adit, Wah, itu sih parah. the way we see it, itu bisa reduce cost of fund-nya teman-teman. Ya. Oh iya betul. Jadi misalnya kan kita charge 1,5%, udah murah sebenarnya. Iya, Untuk iya. non collateralized loan udah Iya, murah. iya. Ditambah lagi, Sangat, anggaplah mereka dapat cashback, let's say 0,5%. Iya. Therefore, the net cost of fund cuma 1% untuk 30 hari. Betul, Murah betul, banget. Betul, betul, betul. Dan ini kalau Iya. para perempuan tahu nih, ini agak berbahaya. Karena mereka pasti ngincer ininya doang. Oke. Istri saya tuh bagian finance-nya. Jadi dia selalu nyari apapun caranya supaya bisa bayar apapun pakai kartu kredit. Iya. Walaupun nggak dicicil. Ya karena kalau dicicil nggak dapat poin. Iya, betul. Dia tuh ngumpulin ini apa? Yang buat ke pesawat terbang. Ya milesnya. Singapore Airlines atau Ya itu tuh. atau Garuda. Kris gitu ya. Flyer. Kris Flyer. Ah, Oke. poinnya itu. Jadi itu memungkinkan di Paper ID ya? Memungkinkan, Adit. Jadi justru kita bilang gini. Kita Sebentar, encourage. aku pastiin spesifik Yes. nih misalnya. Ah. Tadi misalkan dua arah. Hmm, Tapi kan yang pakai Paper ID saya. betul, Adit. Saya bayar ke Misalnya ke Yosia, supplier, saya- iya. tapi suppliernya nggak pakai Paper ID. Gimana caranya saya bayar? Oh bisa, Adit. Kita punya kerjasama resmi sama Visa, Mastercard dan beberapa teman-teman perbankan untuk bisa bayar semua supplier pakai kartu kredit, Oke. terlepas mereka accepting merchant atau enggak. Gitu. Iya, betul. Jadi istilahnya kita Jadi bisa mereka nggak peduli, paksain- pokoknya mereka tiba-tiba dapatnya. betul, bank transfer kayak mereka dapatnya kayak bank transfer biasa aja. Tapi si kita yang supplier. bayar pakai kartu Kita kredit. bayar kartu kredit. Benar. Oh benar, dan itu 1,5%. Betul. Ini memang produk pertama Oh, yang keren. keluarin di Indonesia Paper. Ya. Jadi kita waktu di tahun 2021 akhir namanya Paper Payout kita ya. Iya. Part of Paper Payout kita lah. Itu bisa bayar semua supplier pakai kartu kredit. Wah ini menarik ini. Nah ini yang memang jadi salah satu game changer juga. Iya, terutama iya. di B2B supply chain, Adit. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena di B2B biasanya jarang ada merchant terima kartu kredit. Iya, Ya, iya. supplier vendor mana ada yang terima kartu kredit? Betul, Jarang banget. hampir nggak ada. Betul. Padahal benefitnya kartu kredit buat B2B itu cakep banget. Iya. Kan ada terms of payment yang jelas. Betul. Orang di B2B semua nyarinya apa? Tempo. Betul, Ya kan? betul, betul. Kemana-mana nyari tempo. Tapi nggak bisa diterima Iya. makanya. Berantemnya pun biasa soal tempo. Kan? Berantem Iya, sama iya. supplier segala macam oh, tempo lu. Bangkrutnya pun karena Bangkrutnya tempo karena loh. tempo, bener. Iya, iya. Nggak bisa grow-nya juga karena tempo. Iya. Nah, so if you think about it, kartu kredit tuh works very beautifully di B2B. Cuman selama ini problemnya cuma karena acceptance.
Nah, makanya kita balik acceptance flow-nya, dan ini semua resmi ya, kita ada fraud detection systemnya juga, ada apa precaution-nya juga, sehingga bisa works di B2B setting. Untuk bisa bayar semua supplier pakai kartu kredit. Oh, menarik. Di procurement dan kawan-kawan. Menarik. Jadi buat teman-teman nggak masalah kalau asal gini ya, Adit ya, mungkin saya mau caution juga. Memang teknologi itu seamless, bisa dipakai untuk hal yang bagus, bisa disalahgunakan ya. Nah, ini untuk konteksnya jangan untuk disalahgunakan, untuk diputar-putar duit buat ini. Betul, Adit. Karena satu, ada beberapa sisi, tapi saya bahas 2 aja ya, yang simpel. Karena kalau bahas kebanyakan diajarin nanti. Enggak, tapi simpel aja gini. Karena gini, sebenarnya semua bank, kita juga semua seneng kalau teman-teman itu bayar supplier beneran, bayar vendor beneran. Dan sebagainya. Kan ini sama aja kan, penggerak ekonomi kan begitu ya. Dan memang itu tujuannya kartu kredit ya, untuk bayar supplier, vendor, merchant, siapapun. Nah, cuman kalau mainnya yang aneh-aneh, diputer-puter, terus transaksi ke diri sendiri, satu, paper sendiri pasti blok. Kita pun udah mulai banyak blok-blokin teman-teman yang menurut kita kurang proper lah ya. Misalnya transaksi ke diri sendiri. Dan bank itu juga kalau bank kasih blacklist itu ngaco loh nanti. Betul, dan bank juga bisa nge-blacklist. Kita pun nge-blacklist, bank juga nge-blacklist. Blacklistnya bisa akun papernya, bisa kartu kreditnya. Ya, paper pun kadang-kadang kalau kita lihat, ini kartu kreditnya sering dipakai buat itu hal yang gak jelas, kita blok. Kecuali memang niatnya buat bisnis penipuan ya. Ya kalau memang gitu ya kita KYC, KYB pun kan ada kan Adit ya. Itu mereka gak bisa sembarangan pas. Nah jadi satu itu ya. Kedua sebenarnya kalau teman-teman yang udah pakainya benar ataupun kita pertobatkan ya, kita bilang lu jangan gitulah gini-gini lu toh transaksi beneran. Bertobatkan bener. Toh kita bayar supplier vendor aja yang bener juga dapat poin seberapa segala macam. Kok ngapain yang aneh-aneh sih gitu kan. Nah kedua mereka suka nanya kan, loh sebenarnya tapi perpajakannya gimana sih Yos? Memang boleh gue bayar perpajakan bisnis gitu ya pakai kartu kredit pribadi? Nah, menarik, iya juga. Nah ini biasa jadi pertanyaan nih. Iya menarik juga. Tapi saya bisa jelaskan di sini, boleh banget. Iya. Boleh banget. Justru yang nggak aneh-aneh, yang bayar supplier, vendor beneran semuanya kecatat di paper, itu perpajakannya aman. Berarti sebenarnya selama ini hanya kita tuh kurang teredukasi aja. Bener, malah saya bilang ke mereka gini, nah lu malah kayak kapan hari nih yang transfer nggak jelas antara lu sama istri sama siapa muter-muter. Ini perpajakannya lebih bahaya kan? Iya kan, underlying pembuktiannya apa gitu kan? Pasti tanya teman pajak, emang lu jualan apa ke dia sampai 1 miliar, ada servis apa nih antara lu sama individual ini gitu kan? Malah mencurigakan, malah aneh. Bener. Nah justru kita malah bilang kalau lu beneran bayar supplier vendor dengan reimbursement model yang jelas ya, dan ini kan kayak utang pemegang saham terhadap company, itu nggak ada masalah kok, all clear. Kecuali memang itu tadi ya, memang bandel bayarnya ke diri sendiri dan segala macam, nah itu sesuatu yang berbeda lah. Kita anyway nggak encourage, resiko buat teman-teman sendiri juga. Dan faktanya kan memang di blacklist juga dari paper yang melakukan itu. Betul, kita blacklist, tapi di luar itu pun kalau di audit pajak segala macam itu lebih resiko dong. Iyalah, itu mah konyol sendiri lah. Iya kan, transaksi apa nih tiba-tiba begini. Walaupun untuk clarify ya, paper tidak terafiliasi dengan pajak. Kita nggak ada connect ke pajak secara langsung. Kan itu bisa tidak menyenangkan untuk pebisnis. Tidak menyenangkan dan tidak nyaman lah. Kita enggak, cuman kan tahu realitanya teman-teman pebisnis, mungkin ada yang diperiksa pajak dan sebagainya. In fact ada teman yang cerita ke saya, dia diperiksa pajak barusan, ditanyain soal penggunaan kartu kredit pribadi, kan dia pengguna paper ya. Yang ini dia tunjukin semua buktinya di paper lengkap segala macam, clear, ini emang beneran transaksi ke supplier, vendor, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak kena denda pajak dan segala macam. Artinya itu sesuatu yang memang memenuhi aturan. Betul, karena kan nggak ada yang salah membayar supplier dengan kartu kredit dan itu hanya menggunakan fasilitas. Betul. Dan faktanya harusnya pemerintah itu tidak akan logikanya pemerintah itu tidak akan merepotkan orang yang memutar roda ekonomi. Betul. Toh tujuannya memutar roda ekonomi. Kecuali dia aneh-aneh gitu ya. Harusnya begitu, harusnya. Nah, pemerintah yang wajar. Cuman aku mau share sedikit gini Adit. Kadang-kadang kita perlu pisahkan ya. Antara fraudulent transaction, jelas itu kita sama-sama nggak mau ya, yang nge-fraud dan sebagainya, dengan karakteristik B2B transaksi. Ya, karena gini, kadang-kadang nggak semua teman-teman pun di dunia perbankan maupun finance paham B2B transaksi ya. Kebanyakan kan kartu kredit berangkatnya dari retail. Ya kan? Jadi mereka pasti berpikir kalau transaksi velocity-nya 3 kali dalam 1 jam 10 juta bisa jadi penipuan fraud. Iya, benar. Saya setuju. Bisa langsung diblok gitu. Benar. Dan in fact early customer kita dulu pernah ngomel sama kita sebelum kita adjust ya. Waktu tahun 2021 2022.
mereka bilang ke saya, Yos ini kok saya baru finance saya baru proses 3 supplier aja dalam 1 jam lu udah ngeblok, nge-flag gitu kan. Oh iya ini FDS kita perlu kita tailor supaya works buat B2B. Nah tapi kan itu kita ya, gak semua teman-teman perbankan semuanya itu udah sama-sama paham bahwa ini tuh kayak gimana exactly. Nah kita lagi edukasi terus Adit, bahwa bedakan yang fraud emang kita sama-sama mau hilangkan. Ya. Tapi jangan teman-teman yang bayar ke Pertamina ini, yang mungkin bayar ke Mitra 10 sendiri, bayar ke mana-mana deh. Ini langsung di flag karena transaksinya besar misalnya, atau karena transaksinya besar dan berulang. Lah ya memang B2B kayak gitu. Besar dan berulang memang B2B transaksi seperti itu. Masalah program insentif apa segala macam kita nggak masalah, itu kan urusan strategi bank. Tapi jangan dipukul rata jadi satu, beda. Dua hal ini is totally different. Betul. Oh itu gitu pun udah dijembatanin sama kita udah selalu edukasi. Itu thoughtful. Iya. Benar-benar. Karena ngerasain all the discussion on the market. Benar. Gitu. Oh menarik. Nah itu berarti diskusi-diskusi itu terjadi di acara Paperpreneur itu salah satunya? Salah satunya betul Adit. Dan memang di Paperpreneur itu kita juga kasih edukasi banyak hal ya, termasuk tentang bisnisnya, how to scale your business lewat cash flow. Karena cash flow itu sebenarnya Adit berdasarkan researchnya dari BWC dan beberapa teman-teman lain ya. Actually adalah 30% of the reason bisnis itu fail. Betul. Dan itu mayoritas alasan utama sebenarnya. Dan itu salah satu yang besar ya, top 3. Top 3 sebenarnya termasuk. 30% itu udah top 3 gitu kan. Nah, jadi kita lihat sebenarnya cash flow ini bisa jadi kelemahan, tapi bisa jadi advantage. Cuman teman-teman belum banyak yang tahu aja. Kita makanya banyak edukasi ke sana, tapi juga banyak juga hal-hal around cash flow, termasuk marketing, termasuk dan sebagainya. Makanya looking forward kalau Adit berkenan nanti mungkin boleh share soal marketing nih di Paperpreneur kita. Karena kita curate audiensnya dari user-user kita, yang kita lihat penggunaannya juga oke, mereka bisa expand lebih, teman-teman bisa sharing couple topics di sana. Menarik sekali. Supaya ini terkonfirmasi ya, apakah bisa dikonfirmasi secara data, sederhana bahwa sebenarnya Paper ID di bisnis sejenis Paper ID adalah yang paling besar? Saya pikir mau nanya apa tadi konfirmasinya. Kalau konfirmasinya saya dari awal Paper ID sampai sekarang pakai mobil yang sama itu benar. Kayak ganti-ganti mobil itu benar. Nah, tapi kalau konfirmasi terbesar di Indonesia untuk B2B payment, itu memang betul sih, Adit. Memang betul. Kita yang terbesar untuk B2B payment di Indonesia. Konfirmasinya bukan karena kita ngaku-ngaku sendiri. Kan ada data di aplikasi terdownload berapa. Itu sih kita punya datanya gitu. Tapi kan kalau kita ngaku-ngaku dari situ terbesar itu namanya takabur atau nggak jelas gitu ya. Sok ngaku-ngaku. Tapi saya nggak usah sebut yang mana lah ya. Ada beberapa payment partner kita yang global payment partner. Dia bilang Paper itu udah jadi partner terbesarnya dia untuk B2B payment di Asia Tenggara. Padahal kita cuma baru handle transaksi di Indonesia doang. Kan Indonesia memang luas. Indonesia kan memang justru pertanyaan aku mau ngarahnya ke situ. Apakah Paper itu sekarang sudah dibuka di luar Indonesia? Saat ini banget belum, Adit ya. Tapi as we speak there is plan buat kita untuk bisa handle cross border dan expand regionally. Karena gini, sederhananya aku ngelihat Paper ini kan ngebantu proses finansial keuangan B2B, transaksi B2B. Betul. Tapi B2B itu selain transaksi, mereka tuh butuh networking. Betul. Paperpreneur mungkin lebih ke edukasi. Betul. Tapi di bayanganku bisnis yang sehat itu, kalau marketing tuh mereka bisa jalanin sendiri lah. Tapi Paper ini adalah platform yang menurutku paling berpengaruh kalau mau membuat sarana networking antara B2B. Kalau bisa dibikin event networking, itu akan sangat ngebantu. Apalagi kalau Paper ID-nya yang udah buka jalur dulu ke Vietnam, Thailand, Malaysia. Sesama klien Paper ID dari Malaysia, Vietnam, terus nyampur sama Indonesia. Karena mereka juga ada kebutuhan buat B2B tapi keluar dan mereka selama ini nggak punya akses. Betul. Nah maksudku tuh sebenarnya lebih ke arah situ. Oh oke. That's a good point. Tadi mungkin lupa sebutin sebenarnya beberapa format Paperpreneur kita. Ada yang kita bikin lebih kayak business matching networking juga. Oh sudah ada. Tapi di Indonesia ya domestik. Nah memang as we scale keluar, kita lihat sebenarnya problem UKM di mana-mana Indonesia, Vietnam dan sebagainya ini ujung-ujungnya mirip sih Adit. Emang bener ada kemiripan cash flow tadi, kurang digitalisasi, akses ke financial access is limited. Terus sering digencat supplier buyer ya kan, belum ngurusin apa segala macam sendiri gitu kan. Sebenarnya problemnya mirip-mirip. So we are hoping nanti as we scale regionally juga ke depannya kita bisa extract more value di sini. Tapi we start selalu dari kebutuhan user dulu sih. Kita lihat kebutuhan user yang paling dekat itu adalah soal transaksi cross border.
Nah jadi kita udah mulai bisa soon ini nanti dalam 1-2 bulan ke depan untuk cross border ekspor impor kita udah bisa handle. Wah, menarik. Bukan cuman domestik ya dalam negeri. Menarik. Itu jembatan awal untuk membuka Pepper ID di Asia Tenggara itu. Betul, harapannya gitulah. Iya, Jadi iya, kita iya. tapi nggak mau terlalu keduluan daripada user needs, kita selalu mikir user needs-nya bagaimana dulu sih. I see. Gitu. Menarik. Ya itu karena ini memang bukan startup bakar-bakar duit ya. Iya. Pernah bakar duit? Maksudnya dari Iya. awal kan ini profit oriented ya. Betul. Gini, Adit. Jadi tapi to clarify dulu, kita selalu berdiri dalam konteks kenapa kita cenderung ngikutin user daripada ngikutin investor. Kita ada investor gitu ya. Karena kita selalu nganggap user is our boss. Ya. Jadi core value di company yang nomor 2 itu user is our boss. We really think mereka yang paling penting. Ya. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada bank partner, nggak ada Ya. mereka, nggak ada Bahkan nggak ada lain-lain, investor nggak kalau ada ada investor mereka. gitu kan. Jadi harus aware bahwa prioritasnya kan begitu. Nah, terus masuk ke masalah bakar duit. Sebenarnya kalau Pepper sendiri dari awal sampai sekarang, Adit ya, itu boleh dibilang nggak ada duit yang mau dibakar gitu ya. Waktu di awal-awal. Karena kita itu tragisnya di 4 tahun pertama sering ditolakin investor. Oke. Ya. Jadi yang nolakin kita itu mungkin ada 40-50 ada kali ya. Menarik. Investor gitu ya. Ditolak kanan kiri. Jadi saya udah terbiasa dengan Sampai penolakan. COVID tuh ya. Sampai COVID, benar. Iya. Udah terbiasa dengan penolakan lah. At least dalam bisnis ya, bukan dalam cinta ya. Tapi in general udah biasa ditolak lah gitu. Udah kebal ya, ditolakin investor dan sebagainya. Nah, tapi kenapa mereka waktu itu nolak adalah karena kita melakukan B2B before it was cool. Ya kebanyakan startup zaman itu kan bikinnya B2C B2C semua, ya. consumer gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, mereka susah lebih pahamnya gimana. Tapi 4 tahun itu mengajarin kita untuk mau nggak mau hemat. Menarik. Karena nggak ada yang bisa dibakar. Gak ada yang bisa dibakar. Mau bakar apa? Bakarnya keringat sama darah dong. Ya, sama air mata mungkin gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau ya nggak ada yang mau dibakar gitu kan. Sehingga kita terbiasa memikirkan things itu harus lebih cost efficient. Ya kantor itu kita beneran maintain kantor di Sunter ya. Jadi ini aku bisa bilang ini bisnis yang sudah untung dari tahun pertama. Enggak, Adit. To clarify enggak. Tapi Berarti yang dibakar tuh bootstrapnya sendiri. bootstrap, terus kemudian kita ada investor awal di seed funding itu 2018. Tapi itu pun kecil ya seed funding. Iya, iya. Dan untuk dapatkan seri A, seri A-nya juga kecil. Mau dapetin more investor itu susah. Iya. Jadi kita ada startup investor yang ngeback. Ya, bootstrap aja Tapi size permodalan kita so to speak dibanding yang lain-lain itu jauh lebih kecil lah. Nah, jauh lebih kecil memaksa kita mikirnya lebih efisien kan. Iya. Mikirnya juga kantor ya nggak bisa lah bikin kantor di SCBD nggak ada duitnya. Iya, iya. Jangan dong gitu kan, juga nggak ada value-nya buat user Betul. user Buat kita. apa? Nggak peduli sih kita. Iya, Kantornya di mana, bener. Pepper ID aduh. User lebih care soal landing page UI kita, UX-nya. ya, bagus apa enggak, dashboard kita oke apa enggak Iya. gitu kan. Nah jadinya kantor kita di Sunter. Ya. Kita the only venture back startup mungkin di Sunter kali. Gak apa-apa kita bangga. Biasa Sunter itu lebih ke Ya, konvensional, restoran lah ya. konvensional bisnis, restoran, cari bakmi gitu Iya. kan ya. Gak apa-apa gitu kan. Jauh lebih murah costnya, Adit. Nah terus kita juga nggak pernah mengandalkan di awal-awal itu high cost acquisition. Contohnya kalau high cost kan harus pakai sales people, kirim gitu ya, datengin satu-satu. Ya. Kita sebisa mungkin nggak. Karena menurut kita itu kemahalan. Intinya bukan karena mau jadi sok pinter soal marketing ya, enggak. Mikirnya hire Karena sales nggak ada people, dananya. gak ada duit ya, Iya, kemahalan. iya, Ya cari yang lebih murah deh cara Iya. marketing gitu kan. Di awal kita pakai SEO, SEM. Setengah jalan ke sini kita udah mulai pakai influencer community. Nah, kenapa? Karena kita berasa influencer community ini cost to ROI-nya tinggi. Iya. Tapi at the same time mungkin orang mikir ya, emang bisa Yos to B2B mikirnya pakai influencer, pakai community. Bisa. Kenapa? Karena kita sadar kita sering bergaul sama user. Again, kita beneran live by user is our Iya, boss iya, tadi. iya. Sering ketemu emang saya sama user sampai sekarang. Kita selalu lihat mereka itu, Adit. At the end of the day, they're just people. Iya, Ya, iya. entrepreneur is just people. Ya. Selesai bikin bisnis, pulang-pulang, mereka ya paling nonton Iya. YouTube, nonton Instagram. Betul, setuju. Dan sebagainya, just people. It's Walaupun just- ini B2B tapi kita nggak ngomong sama perusahaannya. Iya, Kita jelas ngomong sama betul. pengambil keputusannya yang mana Yes. adalah orang biasa juga. They're people that consume konten, Yeah. enjoy mungkin liatin Adit juga punya konten Yeah. marketing dan sebagainya. It's just we need to tailor the right content and the right channel ataupun influencer buat mereka. So that works tremendously buat kita. Yeah. ROI-nya super high. Kayak dari satu influencer mungkin kita tailor message yang tepat, kita bisa 100 times, 200 times Yeah. ROI. Nah, jadi kita untuk clarify adalah startup yang saya bisa disclose di sini unit economic positif. Adit. Maksudnya apa? Kita bisa kontrol kapan mau profitable, kapan mau lebih agresif untuk invest more.
Ya, jadi lebih mirip kayak company biasa ya. Iya, Company iya, biasa iya, juga iya. sama kan, restoran Betul, nggak betul, langsung betul. nggak langsung profit dari tahun Iya. pertama kedua restoran gitu ya. Tapi sekarang sudah membukukan profit atau masih dalam proses Nah, mengejar itu? bagian itu saya nggak bisa disclose bisa ya? specifically. Tapi yang saya bisa yakinkan Adit, kita selalu bisa punya kontrol kapan mau profitable sekarang atau nanti. Ya, Oh, kita selalu menarik. bisa kontrol. Karena Indonesia tuh punya kebiasaan. Banyak yang bilang harusnya startup itu profit maksimal itu 7 tahun dari dia berdiri. Oke. Bisa ada perpanjangan waktu kalau itu keinginan investor. Tapi seringnya bukan karena keinginan investor. Karena memang tidak bisa nemu caranya untuk. Ya. Ya dia punya usernya. Yes. Tapi dia nggak punya cara buat monetize-nya. Betul. Dan akhirnya ya udah lenyap. Betul. Nah, kita yang pakai jadi customer walaupun itu free gitu ya, misalnya let's say itu free, kan kita tetap berpikir, wah, ini kalau Pepper ID dan teman-teman sejenisnya nggak bisa survive, saya harus mikir cari, karena kita pebisnis, apalagi mikirnya kan bisnis ya. simpel gitu kan. Iya, betul. Karena kan kliennya pebisnis gitu kan. Pasti pebisnis mikirnya ini bisa jangka panjang nggak? Jangan sampai nanti tahun depan udah nggak ada nih bisnis gara-gara dia sosial banget. Iya. Wah ini udah nggak ada, wah kacau nih, masih saya harus cari yang lain lagi. Itu masalahnya datanya udah banyak banget di situ, Yes. harus kita ekspor lagi satu-satu ya kan? Bener. Ini menarik ya. Sebenarnya bagian apalagi kalau ngomongin dunia startup in general, ini banyak sarkasme dan sinisisme dari Ya. saya sendiri mungkin yang waktu itu ngalamin susahnya fundraising dan sekarang malah kita dikejar-kejar Malah investor nolak-nolakin ya. investor Jadi, sekarang nolak-nolakin ya. investor. Mungkin yang dulu ditolak udah berapa kali lipat daripada yang dulu nolak ya? Gak sampai kali lipat lah, tapi lumayan ada lah beberapa. Jadi sinisme saya di situ banyak. Tapi I'll tailor that to answer yang kedua dulu ya, Adit ya. Jadi justru saya ingin yakinkan di sini informatif ke teman-teman ya, atau kasih insight bahwa Pepper itu memang bisnis modelnya di tailor kayak Google ya. Jadi intentionally dari awal bikin freemium, kita udah tahu mau dapat financing, duitnya dari financing, payment dan sebagainya itu dari 2017. Jadi kalau saya boleh itu share, sudah dari 2017? ya, kalau saya boleh share pitch decknya Pepper di 2017-2018 sama, nggak berubah sampai dulu sampai sekarang. Oh menarik, itu Ya. good point loh. We will make a freemium software, make money from something else. Itu udah clear sebenarnya dari awal. Jadi bukan ngada-ngada tiba-tiba bikin gratis, bukan ngada-ngada tiba-tiba bikin financing ya. Maaf ya, banyak teman-teman startup tiba-tiba disuruh investornya, lu nggak bingung bingung mau dapat revenue dari mana ya? Iya. Oke Dia lah, ngajarin. bikin financing aja bro, Iya. gitu kan ya. Lah aku duga ini Iya tadi kan? gitu. Banyak emang banyak, real case by the way. Iya. Atau lu bingung mau dapat user acquisition ya, bikin gratis aja bro. Iya, Gitu kan. exactly. Banyak by the way. Itu Ini yang aku real- pikirkan tadi. Real story lah ya, nggak usah sebutin Oh ini siapa nggak terjadi begitu, emang dari awal memang rencananya dari begitu awal ya? emang rencana Pitch kita deck ada. dari 2017, Kalau dari ada awal yang berdiri. mau ketemu saya personally, saya berani tunjukin, saya tunjukin. Ya. Oh, Dari menarik. 2017 sampai sekarang pitch decknya itu sama. Ya, ngomongin adalah digitalisasi, freemium software di situ, kita make money from something Something else. Payment financial service. Masih sama, decknya sebenarnya sama. Jadi nggak usah khawatir Pepper tiba-tiba gone, nggak mungkin itu rencana ya. Rencananya di situ dan memang we are realizing now that plan. Ya, beneran terjadi sekarang we make money Itu memang visioner sih. dan sebagainya. Itu sangat visioner. Sekarang kita visioner, dulu merana. Iya, karena dari 2017 kalau sudah mikirin itu, Bener. itu sangat visioner. Karena kalau 2017 tuh harusnya orang nggak bisa ngebayangin sampai segitunya. Karena untuk bergerak ngomong itu mau freemium aja, Yep. tanpa dana, kucuran dana, itu hampir harusnya, itu hampir nggak mungkin. Iya, itu Karena- resikonya juga sangat tinggi sih Iya. sebenarnya. Karena kita tahu we are doing something yang pertama kali di Indonesia. Bahkan Edukasi dulu. bener, bahkan di US pun ini masih awal-awalnya B2B payment dan sebagainya ya, 2016-2017 ya. Jadi kita cukup awal berpikir melakukan ini, bahkan yang paling awal di Indonesia, dan resikonya besar, tapi kita push through dan akhirnya jadi something yang Wow. luar biasa ya sekarang gitu kan. Nah, tapi to clarify ya tadi itu sih Adit, bisnis model kita memang begitu. Jadi makanya dengan bisnis model ini kita udah proof bahwa freemium making money from something else di Iya. UKM SMB Iya. di Indonesia itu bisa kok. Iya. Bisa. We are proving it. Iya. Gitu ya. Memang Menarik. ada beberapa specificity, contoh kita cuma menarget tier 1, tier 2 city business owner. Iya. Kita nggak muluk-muluk bilang tier 3, tier 4. Enggak, kejauhan menurut kita gap digitalisasi, Iya. cost of acquisition-nya. Jelas. Toh yang tier 1, tier 1 city, tier 2 kayak Koko saya juga suffer Iya. selama ini. Itu kan. Kita harus tugasnya bantu. menteri-menteri lah. Betul. Jadi kita nggak muluk-muluk jualan ke investor bilang, oh ya kita bisa sampai pelosok-pelosok segala macam, nggak usah. Ngomong aja Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Medan. Itu Dan kita udah itu bisa saja bantu. usernya udah Betul. hampir jutaan orang. Iya, udah bisa ngebantu orang banyak gitu loh, Adit. Nah, jadi kita bisnis modelnya memang ke situ dan kita siap grow sama teman-teman user. Nah, cuman kalau ditanya Adit misalnya tadi kan imply-nya adalah banyak gak sih unfortunately startup founder yang
terdesak ke situ atau kadang aneh-aneh ke situ gitu ya. Adit. Jawabannya benar sih, Adit. Banyak banget. Sebenarnya dia bahkan mungkin nggak berpikir itu suatu aneh-aneh, karena dia benar-benar udah hopeless. Betul. Masalahnya dia punya visi, tapi kan ngejalanin di lapangannya bisa sangat berbeda. Dan untuk ngomongin ini freemium terus ngambilnya dari financial services terus lending dan segala macam, itu biasanya pemikiran investor. Iya, betul. Nah kalau itu udah dipikirin dari awal, karena rata-rata startup founder itu nggak mikir bisnis model. Mereka cuma mikir yang penting akuisisinya, ini kegunaannya apa, udah nanti bisnis modelnya investor lah mikirin. Bahkan kadang-kadang mikirinnya mau liburan kemana bareng satu tim gitu ya, keluar negeri. Lebih ke situ lah, lebih ke rasa bangganya juga. Atau Karena memang kantornya yang kerennya gimana gitu ya. Iya. Kita fortunately, walaupun kadang-kadang team member suka komplain gitu ya, kantor kita kayak gini gitu ya, unfortunately nggak apa-apa, tapi fortunately we think about the right things, I think about the business. Fortunately. Nah, unfortunately memang di market ada banyak orang-orang yang mikirnya aneh-aneh sih, malah mikirinnya yang nggak jelas, cuman dapetin user doang, cuman hura-huranya doang di dunia startup. Padahal kan startup itu apa sih? Is a business. Startup itu is a business. Nah, aku ngebayangin gini. Sekarang Pepper ID ini adalah perusahaan yang sangat bertumbuh. Aku udah anggaplah ini scale up. Udah nemu bisnis modelnya, bahkan sudah bisa nentuin mau profit kapan. Jadi itu bukan cuma tentang sudah profit atau belum profit, itu kan strategi. Iya, betul. Masalahnya kan untuk jadi scale up itu ada dua jalur, dari small business atau dari startup. Startup itu aku ambil orang-orang perusahaan yang dia bisa high growth, tapi belum nemu cara bikin ini profit. Kalau small business, dia dari awal sudah tahu cara profitnya, tapi dia memang nggak tahu cara growth-nya. Nah, anehnya Pepper ID ini adalah gabungan dari small business dan startup yang dari awal sudah tahu cara growth-nya dan sudah tahu cara dapat bisnisnya. Harusnya ini yang paling ideal buat diinvest. Yes, sebenarnya tapi gini sih Adit, sebenarnya the way I see it ya, I agree with definitionnya small business, cuman I disagree bahwa startup itu kebanyakan nggak tahu make money-nya dari mana. I disagree terutama apalagi kalau ngomongin B2B startup ya, apalagi ya, kita kan B2B startup boleh dibilang. Seharusnya most startup 80% itu harus lebih ngerti bisnis model. Seharusnya. Iya, seharusnya. Contoh Google aja ya. Mereka tahu loh kurang lebih mau dapat duitnya dari search engine itu dari mana. Mereka tahu ini gratis ya search engine-nya, tapi udah kebayang. Oh ini kayaknya dari advertising, dari apa dan sebagainya. Mungkin kalau yang G Suite itu lebih later lah ya. Tapi mereka tahu they will make money. Nggak bisa menurut saya kebanyakan startup founder itu cuma mikir oh yang penting idenya jelas, yang penting dapat usernya banyak. Nggak bisa. I think it's a wrong way to think about it. Karena menurut aku kadang-kadang startup founder rintisan itu dia terjebak di dua hal. Satu, mereka idealisme. Idealisme itu sangat tinggi. Sampai mereka tuh nggak mau, bahkan nggak kepikir buat nyari duit dari sini. Ya itu aku sangat banyak ketemu orang yang sangat cerdas begitu ya. Yang kedua, kendalanya adalah mereka mungkin memikirkan cara dapat duit dari mana, bisnis model revenue streamnya mereka udah punya bayangan. Tapi itu omong kosong. Ketika itu ditaruh di lapangan, sebenarnya mereka tuh dari awal cuma nulis itu tanpa benar-benar yakin bahwa itu bisa jalan. Mereka hanya berharap dan jualan pitch deck lah. Iya, mereka motivasi ini bisa ya. Faktanya kalau orang yang benar-benar ngeliat itu nggak mungkin, ini mau dipaksain gini nggak bakal jalan. Nah, itulah yang bikin orang kayak ya contoh kalau Pepper ID bisa aja usernya banyak, kita pasang aja iklan di sini. Tapi nggak gitu cara bisnis modelnya Pepper ID, nggak bisa dipaksain gitu. Walaupun bisa semudah ngomong, oh bisa aja iklan kan udah ada user, bisa aja ini, bisa aja itu. Nggak bisa, nggak sesederhana itu. Setuju, Adit. And I think to comment on that from my side ya, sebenarnya ada beberapa elemen ini nggak salah ya. Memang jadi startup founder harus idealis, harus berani take risk, harus punya goal yang jelas gitu kan ya. Mau make something impact ya. Kayak for me personally, I don't want to see any more tukar faktur manual di Indonesia. Ya, karena waktu itu merasain juga ikutan naik pickup trucknya, ikutan nagihnya gitu-gitu. Pinginnya ngelihat, udah tahun berapa nih? Udah tahun 2024 ya. Jangan sampai lah onwards itu masih ada tukar faktur manual. Orang ngantri kayak ngantri Disneyland, terus mereka nggak tahu ngapain dan segala macam. Menyebabkan apa? Ada SMB yang juga jangan sampai ada UKM nggak bisa serve customer cuma gara-gara cash flow. Betul. Itu juga dua hal ini kita nggak mau lihat. Itu memang idealisme ya, impact. Kita pengen ngelihat things benar-benar impactful, bukan cuma nyari salary, nyari return segala macam. Kalau itu mungkin bisa kerja di corporate lah ya dan sebagainya. We want to see this impact. So I don't think that's inherently bad. Cuman I like to define myself, dan ini ngomong ke teman-teman juga ya. I'm a realistic optimist ya. Meaning sebenarnya optimis ya, tapi realistik gitu kan ya. Karena kata kedua biasa yang menjelaskan kita nature-nya apa. Optimis tapi harus realistik. Optimis doang nggak cukup kalau nggak realistik. Jadinya membual, mengide, ngarang-ngarang, ngawang-ngawang nggak jelas kan. Atau jadi mimpi doang lah. Nah, kita ngelihat realistik optimis artinya apa? Punya idealisme tadi, tapi mesti ngerti dong.
it's a business gitu. Iya. Nggak bisa nggak make money from something else gitu kan, atau something gitu kan. Nggak bisa cuma bikin sesuatu kalau nggak ada, kalau cuma idealisme doang nggak ada bisnisnya, mending bikin organisasi sosial aja. Which is nggak salah gitu ya. Bukan berarti organisasi sosial jelek ya. Cuman harus dibedakan, jangan bikin startup yang harusnya bisnis tiba-tiba cuma jadi organisasi sosial. Ya beda dong. Ya, kalau mau bikin organisasi sosial bikin aja sekalian organisasi sosial. Jangan bikin startup seolah-olah jadi charity. Orang banyak, saya suka sindirin orang kadang-kadang, banyak startup salah kira mereka bikin charity. Iya. Jangan, pokoknya bagi-bagi duit, bagi-bagi apa segala macam kemana-mana. Tapi nggak jelas bisnisnya returnnya apa, nggak bisa dong. Karena itu lebih keren diposting di Instagram. Betul. Iya. Keren, emang bener. Ya kan, kayak. Tapi itu nggak bertahan lama. Iya kan, gitu. Maksudnya kalau memang mau bikin charity ya beda modelnya. Kan. Ya kan bisa. Bikin charity is admirable. Tapi jangan bikin startup kayak ala charity. Betul. Gak yang bisa. menarik adalah sebenarnya Pepper ID itu layak disebut realistic optimist karena faktanya menurutku ya, kenapa nggak ada 14 free trials, 14 day free trials, terus kenapa nggak fitur-fiturnya dibedain signifikan dan segala macam? Karena itu sebenarnya itu sisi idealis yang cukup kuat loh. Betul. Karena jujur aja nanganin yang low itu mereka jangan ngebayang transfer virtual account pakai potongan itu nggak bakal mereka pakai. Betul. Jadi nggak bakal dapat pembayaran apapun dari mereka. Jadi mungkin ya ini dugaanku ya, dari 500.000 atau berapa ratus ribu customer yang benar-benar valuable jadi duit itu paling cuman puluhan ribu mungkin. Betul. Jadi ratusan ribu itu lebih ke sosial. Tapi sosial ini nggak akan berjalan kalau nggak ada si puluhan ribu yang jadi supportnya ini. Nah, memang menuju ke sana ya, Adit. Ini nggak ada yang instan. Kita pun internally sempat diskusi, sempat eksperimen beberapa hal ya. Waktu di awal-awal, untungnya waktu di awal-awal ya. Karena bayangkan kalau ada company lain mirip-mirip Pepper, terus tiba-tiba mau bikin softwarenya semua gratis, nggak mungkin. Pasti customernya semua marah. Mereka harus take a deep dive very hard on the revenue. 2 tahun baru mungkin recover lagi. Wah, setengah mati. Tapi ini dari awal ya, 95% company yang kayak gitu nggak akan bisa lakukan hal yang sama. Itu yang menarik kan. Nah, tapi waktu internal pun kita juga sempat diskusi. Wah, kita bukannya bisa ngecas lebih ya dari sini, ya kan? Tapi itulah pentingnya sebenarnya skala prioritas ya, idealisme skala prioritas tadi. Kita tahu bahwa customer itu tetap number one urutannya di kita. Baru yang lain-lain nih, ya kan? Karena kita tahu profit segala macam akan ngikutin dari situ. Tapi realistik optimisnya nyampurnya di mana? Di sini. Kita anggap bahwa teman-teman yang gratis semua ini, toh anyway akan jadi funnel yang mereka kalau membesar dan sebagainya. Kan UKM kan kecil membesar. Iya, kecil membesar. Iya kan, funnel kan. Dia ada funnel. Funnel yang memang kita udah realisasikan pelan-pelan menjadi digital payment user, revenue generating user, monetize user. Kenapa enggak? Nice. So this is the way we think about it. Nice. As a realistic optimist. Jadi kalau udah bicara ini kita bicara sesuatu yang lebih dalam. Ini udah di penghujung nih. Tapi tadi yang udah mau selesai. Ini mungkin 2 kali lipat daripada durasi. Karena aku senang. Karena ini menariknya gini. Kalau kita nggak bikin itu jadi funnel, maka dari awal hanya ngincer bisnis yang sudah besar. Dengan hanya ngincer bisnis yang sudah besar, jelas cara ngincernya adalah fitur yang pro ya dikasih suruh bayar sekian. Betul. Ya udahlah nggak usah pusingin funnel ngajarin orang edukasi. Bodoh amat, pokoknya berapa banyak bisnis yang sudah lumayan besar masukin jual, mereka mau bayar kok. Betul. Tapi masalahnya impactnya itu akan sangat minim dengan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Ya mungkin hampir nggak berimpact. Ya itu hanya memperlancar, mempermudah dan mempermurah proses finansial atau pembayaran. Tapi kalau kita bikin funnel versi yang kayak gini, yang ratusan ribu bisnisnya ini entah gimana dikasih kemudahan begini dan begitu, lama-lama mereka bertumbuh. Itu bukan hanya Pepper ID yang bertumbuh, Pepper ID akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan industri perekonomian di negara itu juga. Betul, Adit. That's the hope. Iya, that's the dan dream. itu sebenarnya kan sangat optimis, tapi dilakukan dengan cara yang sangat realistis. Iya, karena itu luar biasa. Nggak bisa kita mimpi doang ya. Mungkin dulu kita juga orang-orang optimis yang mimpi doang dengan kenyataan hidup dan sebagainya, kan akhirnya belajar kan nanti. Cuman kenapa kita specifically begitu ya, Adit? Dan recently bahkan kita udah lakukan dengan large enterprise, ada 30-an tadi. Kalau dengan mereka kita charge-nya bener, software fee. Ya. Software fee untuk mereka pakai sebulan berapa itu kita charge. Tapi kenapa sih kita mau lakukan dua-duanya? Bukan karena kita maruk ya, sebenarnya bukan karena kita greedy, enggak. Karena kita punya mimpi adalah digitalisasi the whole supply chain network. And understand supply chain network is a network. Ya. Dan lucunya kita ini growth path-nya agak mirip-mirip malah sama social network. Kayak Instagram dan sebagainya. Notice yang pakai Instagram duluan tuh siapa? Biasanya teman-teman yang biasa-biasa kayak kita-kita ini. Mungkin Adit beda lah. Millennials lah. Followernya mungkin udah lebih banyak. Anggaplah millennials gitu millennials dia. Tapi
kita inilah ya yang pakai duluan Instagram. Setelah itu baru selebriti pakai. Ya. Oke. Baru influencer yang besar-besar pakai. Menarik. Iya betul. Ya. Itu kan baru setelah setengah terakhir ini ya. Iya. Nah, jadi the way we think about it sama. SMB-nya itu anggaplah kita semua ini, influencer, KOL, selebritinya ini large enterprise. Bisnis besar ya. Benar. Tapi ujung-ujungnya akan jadi satu. Ya. Gabung dan related in a supply chain network yang sama. Bukan ngada-ngada loh ya. Karena anyway, ada nggak adanya paper, teman-teman pebisnis ini udah saling berinteraksi. Oh iya. Ya kan kayak misalnya SMB beli ke Catur Sentosa. Misalnya ada yang pakai jasanya dari dulu juga begitu. Dari dulu juga begitu. Ada nggak adanya paper is the same. Nah, so jadi kita adalah digitalisasi this network. That's why we are doing it this way ya. Bukan karena kita mikir maruk-maruk, oh udah bisa SMB ya udah ke enterprise. Enggak, bahkan beda. Karena we see they are inseparable part of the supply chain. Gitu. Menarik. Wow. Kayosia Sugialam. Ini pembahasan yang sangat menarik. Tapi yang lebih menarik lagi adalah banyak orang ingin ngerubah Indonesia jadi lebih baik. Dengan cara-cara yang tidak terlalu bermanfaat. Dengan hanya mengkritik-kritik pemerintah atau bikin jokes-jokes ngejelekin pemerintah. Itu masalah nggak ada manfaatnya gitu. Itu mungkin seru, tapi itu nggak terlalu bermanfaat. Gitu. Kurang bermanfaat. Ya. Pemerintah itu bahkan kita bisa dudukin di kursi, terus di roasting stand up comedian, dia cuma ketawa-ketawa. Udah di roasting depan muka, dia cuma ketawa-ketawa gitu. Jadi nggak bakal itu kritik-kritik itu biasanya nggak terlalu bermanfaat. Kalau mau bermanfaat, ya lakukan model seperti ini, realistic, optimis. Artinya benar-benar punya gambaran yang besar, visi yang besar buat ngerubah ini. Tapi lakuin dengan cara yang sangat realistis. Menarik. Kayosia, mungkin untuk penutup, bolehkah kasih insight ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada di posisi 2017 Paper ID. Mereka punya mimpi yang besar di bidang bisnis mereka masing-masing, entah itu kesehatan, entah itu bisnisnya kecantikan, entah itu bisnisnya apapun, mungkin berbeda. Tapi pengalamannya sama. Mereka punya visi yang bagus, punya dorongan buat memberi impact yang luar biasa. Mereka juga berusaha realistis dan optimis, tapi ya kondisinya waktu itu masih berkeringat, tetesan darah dan air mata. Apa yang Kayosia mau ngomongin ke mereka seperti Kayosia ngomongin ke Kayosia di 2017, silakan. Iya, thank you Handit for the chance ya. Kalau saya dikasih kesempatan ngomong ke teman-teman anggaplah di 2017, saya akan bilang sih, memang satu, find the realistic, optimistic angle yang teman-teman mau gitu ya. Tapi untuk mendapatkan itu memang harus punya conviction ya teman-teman ya. Conviction itu dapat dari mana sih? Simple sebenarnya, nggak usah jauh-jauh, teorinya banyak. Talk to your user, talk to your potential customer. Dari situ kita sering waktu menjalankan, even dengan all the good vision, even all of the structure, strategic thinking kita punya ya. Tetap aja pas ngejalanin itu nggak gampang loh. Ditolak investor sedih nggak sedih, ditolak user sedih nggak sedih. Tapi always talk to your user. Understand mereka itu matanya menyala di mana. Kelihatan kok kalau kita udah lihat, oh ternyata dari sisi bisnis yang ini mereka nyalanya matanya di mana. Always come back to that. Waktu kita lagi disappointed juga lagi dapetin banyak challenge, talk to your user. It's energizing. Tapi kalau kalian nggak merasakan itu, bisa jadi memang passion kalian nggak di situ. Mending ganti aja. Kalau passionate soal itu, you guys will always feel, oh entrepreneur ini, saya kemarin baru ngobrol sama yang punya Karamika ya di Indonesia. Mereka ngomong dengan semangat bisnisnya, wah saya enjoy a lot the talk gitu ya. Dan itu uplifting, energizing buat kita, itu user kita juga. Kita bisa bantu mereka di mana dan sebagainya. Wah keren banget, seru. That always is the spark yang teman-teman perlu pelihara, dan the strategy everything follow. Dan kalau itu udah ketemu, keep doing aja. Kita aja sempat nunggu 4-5 tahun sampai baru bisa scale bener-bener. Kalau 2 itu dapat, just keep doing. Just push through. Menarik. Fox, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Thank you.